Ya, kembali kita belajar topik PHP yang ke-7, mana topik PHP yang ke-7 itu mengenai dasar database dengan MySQL. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang bagaimana dasar database dengan MySQL. Silakan dibaca dulu bahannya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan MySQL? Ya, MySQL atau My Structured Query Language ini adalah program yang berfungsi untuk membuat database bersifat open source. Nah, penggunaan MySQL dalam pemrograman website tentu akan sangat membantu dalam hal pengembangan suatu sistem website yang menggunakan penyimpanan data. Nah, jadi dalam membangun suatu website yang dapat menyimpan data, menampilkan data, atau disebut dengan website dinamis, maka kita harus menggunakan yang namanya MySQL sebagai media penyimpanan datanya. Nah, jadi MySQL ini memang sangat penting dalam membangun suatu website yang dinamis. Nah, apa yang harus kita persiapkan dalam hal ini? Persiapan aplikasinya itu untuk dapat menjalankan program MySQL, kita perlu melakukan langkah-langkah persiapan pengaturan pada aplikasi web server yang kita gunakan. Nah, ada beberapa jenis web server yang dapat kita gunakan dalam pemrograman website. Di antaranya adalah PHP Triad. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai contoh praktek untuk topik-topik yang selanjutnya. Bisa juga dengan menggunakan SAM server. Ini juga sama dengan PHP Triad, namun direktori penyimpanannya berbeda. Hanya direktorinya saja yang berbeda, tentu cara manggilnya juga akan berbeda. Yang ketiga ada WAM server. WAM server juga merupakan jenis dari web server yang bisa kita gunakan dalam pemrograman website. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, sudah ada di sini panduannya. Untuk membuka PHP Triad, Start, Programs, PHP Triad, pilih Apache, pilih konsol, lalu pilih Start Apache. Nah, bisa kita praktekkan dengan pilih Start, Programs, lalu pilih dia di sini PHP Triad, cari PHP Triad. Ya, ini PHP Triad, pilih Apache Console, pilih Start Apache. Nah, ini persiapan yang pertama. Nah, yang penting sudah kita jalankan PHP Triadnya atau Apache-nya. Kalau sudah, minimize saja. Yang kedua, kita harus aktifkan dia karena kita mau menggunakan MySQL. Maka kita pilih dulu di sini juga MySQL. Caranya sama, Start Programs, pilih PHP Triad, lalu pilih MySQL. Setelah itu kita pilih dia MySQL D. Ya, oke. Sudah kita aktifkan. Nah, itu dia untuk persiapan aplikasi yang bisa kita lakukan untuk menjalankan MySQL. Nah, selanjutnya, bagaimana cara masuk atau membuka MySQL? Ada dua cara. Yang pertama kita akan praktekkan dengan perintah cmd. Yang kedua nanti dengan perintah phpMyAdmin. Perintah phpMyAdmin. Nah, kita praktekkan yang pertama dengan menggunakan perintah cmd. Langkahnya sama, klik tombol start, kita pilih run, ketikkan cmd lalu enter. Lalu kita masuk ke direktori dari yang namanya MySQL. Nah, cara masuknya itu cukup kita ketik cd backslash, lalu masuk ke Apache slash, lalu masuk MySQL slash, masuk ke bin. Nah, kalau sudah, kita enter dulu. Ya, masuk ke direktorinya. Ya, nah, di sini dia kita enter dulu biar nggak salah ya. Enter. Nah, kalau sudah di enter, baru kita ketikkan MySQL. Kita ketikkan MySQL lalu enter. Nah, maka dia akan muncul
pesan welcome to the MySQL monitor comment. Nah, jadi ini adalah MySQL melalui perintah cmd. Cmd itu comment. Nah, kita sudah masuk ke yang namanya MySQL. Terlihat dari pointernya yang muncul itu adalah MySQL tutup kurung siku. Nah, itu dia artinya kita sudah masuk atau membuka MySQL dengan perintah comment. Nah, yang kedua adalah dengan perintah phpMyAdmin. Nah, sebelum kita masuk dengan perintah phpMyAdmin, kita terlebih dahulu bahas apa itu phpMyAdmin. phpMyAdmin ini adalah fasilitas untuk pengatur database, pembuatan user, lalu membuat database hingga pengaturan hak akses dari suatu database. Nah, itulah yang dimaksud dengan phpMyAdmin. Jadi phpMyAdmin ini seperti aplikasi yang langsung bisa menampilkan MySQL. Nah, berikut langkah cara masuk MySQL dengan phpMyAdmin. Caranya yang pertama, buka web browser, contoh Mozilla. Lalu pada address bar, ketikkan localhost phpMyAdmin, enter. Lalu muncul tampilan welcome to phpMyAdmin. Kita praktekkan, ini sudah saya buka web browser Mozilla. Ya, masih kosong. Lalu pada address bar kita ketikkan saja localhost, lalu ketikkan phpMyAdmin. Nah, kalau sudah muncul atau sudah kita ketik localhost/phpMyAdmin, kita tinggal enter saja. Ya, maka akan muncul nanti dia welcome to phpMyAdmin. Nah, mana dia SQL-nya? Nah, ini aplikasi phpMyAdmin-nya. Nah, di sini sudah ada perintah untuk masuk ke dalam MySQL. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam MySQL, ya, merupakan struktur query language untuk membuat database. Nah, itu dia untuk mempraktekkan cara yang kedua, menggunakan phpMyAdmin. Nah, setelah kita lakukan praktek dengan menggunakan phpMyAdmin, maka kita masuk ke operasi-operasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu dengan menggunakan perintah cmd. Saya tunjukkan dulu kembali bagaimana tampilan dari phpMyAdmin melalui web browser dengan langkah-langkah yang sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya adalah operasi MySQL dengan perintah cmd. Oke, kita berarti masuk ke bagian cmd-nya saja. Ini cmd. Nah, yang pertama, setelah kita masuk ke MySQL melalui cmd, perintah yang pertama itu adalah show database. Show database itu fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh database yang ada dalam komputer atau dalam web server yang sudah kita install. Nah, langsung saja kita ketikkan show database. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Enter. Maka akan muncul di sini nama-nama database yang ada pada komputer saya ini. Nah, ini ada contoh-contoh dari database yang ada. Yang kedua, perintahnya itu adalah use nama database. Ini untuk memilih database yang aktif. Tentu kalau kita sudah membuat database, kita harus pilih database. Yang ketiga adalah create database, lalu apa nama database. Nah, contohnya ini adalah fungsi atau perintah pada cmd untuk membuat database yang baru. Kita akan coba praktekkan. Misalnya kita mau buat database yang baru, maka kita tinggal ketikkan saja create database, lalu apa nama databasenya. Apa nama databasenya? Misalnya kita buat saja namanya CTH. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Ya, lalu kita enter. Oke, akan muncul pesan query OK, one row affected. Artinya databasenya sudah berhasil dibuat. Nah, kita buktikan apakah benar database yang kita buat tadi sudah masuk.
dengan perintah show databases. Database titik koma enter. Maka kita lihat di sini sudah ada yang pertama. Yang terakhir kali dibuat itu adalah CTH, nama database kita. Lalu kalau kita ingin menghapus database, kita bisa membuat perintah drop database apa nama database. Sebagai contoh, kita hapus database tertentu, misalnya ada di sini database 1. Ya, ini ada database 1. Maka kita coba buat drop database, lalu nama databasenya adalah 1, diakhiri dengan titik koma, enter. Kita coba tampilkan lagi. Lihat, ternyata database 1 sudah tidak ada dalam daftar database. Nah, itu perintah yang keempat. Perintah yang kelima itu adalah bagaimana masuk ke dalam tabel. Nah, tentu show table ini kita harus aktif dulu pada database tertentu, atau aktif itu adalah memilih use. Nah, baru kita bisa mempraktekkan yang namanya perintah show table. Nah, oleh karena itu kita pilih dulu salah satu database, maka kita buat adalah use. Misalnya kita pilih database yang sudah kita buat, CTH, kiri dengan titik koma. Nah, itu seperti ini perintah use tadi. Use apa nama databasenya, langsung saja dia, lalu kita enter, maka akan muncul pesan database change. Itu artinya kita sudah aktif pada database CTH. Nah, kalau kita sudah aktif dalam database CTH, maka kita bisa melakukan perintah show table. Show table itu untuk menampilkan tabel yang ada dalam database yang terpilih. Kita sudah memilih database CTH. Maka kita akan buat show tables titik koma, enter. Maka di sini masih empty set. Nah, karena dalam database CTH belum ada tabelnya. Masih empty, masih kosong. Maka langkah yang keenam atau perintah yang keenam itu adalah kita akan membuat table dengan perintah create table. Create table, nama table, lalu field, tipe data, dan ukurannya. Nah, sebagai contoh kita buat yang sederhana saja. Misalnya kita mau buat tabelnya, tadi database-nya contoh, tabelnya kita buat saja ABC, lalu field-nya, nah, karena ada di sini daftar field, dan ukurannya kita buat hanya 2 field saja sebagai latihan. Ya, misalnya kita buat ABC tabelnya, fieldnya itu adalah field nomor dan nama. Maka kita buat perintahnya create table. Nama tabelnya misalnya kita buat tadi adalah ABC, lalu buka kurung, ada field, lalu tipe data. Fieldnya misalnya kita buat adalah yang pertama nama, nomor, lalu bagaimana dengan tipe datanya? Maka tipe datanya kita buat saja varchar. Lalu ukurannya kita buat ini 5. Itu field yang pertama. Field yang kedua setelah nomor ada nama. Datanya juga adalah varchar, lalu ukurannya atau panjangnya kita buat itu nama sebanyak 15, tutup kurung lagi, setelah itu titik koma. Ya. Nah, ini membuat tabel ABC dengan field di dalamnya itu adalah nomor dan nama. Enter. Maka query oke, berarti berhasil. Ya. Dari mana kita tahu bisa sudah berhasil tabelnya? Kita gunakan lagi perintah show tables titik koma, maka sudah ada table di dalam database CTH. Cara membacanya, table di dalam database CTH itu adalah ABC. Nah, kalau untuk mau melihat struktur tabel ABC, nah ini sudah ada perintahnya. Nah, kita sebelum masuk itu ada perintah drop. Drop itu drop table untuk menghapus table tertentu yang ada dalam database. Tinggal kita ketik saja drop table, lalu apa nama table. Nah, yang ke-8 dash, lalu nama table untuk menampilkan struktur field dari suatu table. Kita sudah membuat suatu table tadi dengan fieldnya itu ada 2, nomor dan nama.
Nah, bagaimana menampilkan struktur field dari suatu table? Itu perintahnya adalah dash. Lalu apa nama tabelnya tadi adalah ABC. Kalau sudah titik koma, enter. Maka ditampilkan dia field yang ada di dalam tabel ABC itu adalah field nama, tipe datanya varchar. Yang kedua field nomor nama, yang kedua nama ini tipe datanya adalah varchar. Dash menampilkan struktur. Perintah yang ke-8 yang bisa kita buat itu ke-9 itu adalah alter. Alter table, nama table, add struktur field. Contoh kita ingin menambah field baru. Field kita tadi adalah hanya 2, nomor dan nama. Kita kasih misalnya adalah alamat. Nah, maka kita gunakan perintah alter table, lalu nama table kita itu adalah ABC. Setelah itu kita ketikkan perintah add, ya, karena kita mau menambah field. Alter table, lalu nama tabelnya ABC. Setelah itu spasi, kita buat add. Nah, lalu kita tentukan field yang baru itu misalnya alamat, nama fieldnya, tipe datanya adalah varchar, lalu panjangnya atau ukurannya kita buat adalah 15, tutup kurung, kalau sudah titik koma. Ya. Nah, ini alter ini adalah untuk menambah atau mengubah struktur field. Enter. Oops, ya, alter table, lalu nama table. Ini kurang, alter table, add, buka kurung, ya kurungnya satu lagi kurang, ya. Nah, kalau sudah kita enter saja. Nah, query record oke. Nah, maka di tabel kita sudah tambah satu field lagi. Kita buktikan dengan perintah dsc, nama tabel kita adalah abc, lalu titik koma. Kita lihat hasilnya sudah menjadi 3 field dalam tabel ABC, nomor, nama, dan alamat. Itu perintah alter untuk menambah field. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengganti field? Misalnya nomor itu kita ganti menjadi kode dan lain sebagainya. Maka perintahnya adalah alter table, nama tabelnya adalah ABC. Setelah itu masuk perintah change. Nama field yang kita ganti itu adalah nomor. Nama field yang baru kita buat menjadi kode. Lalu kita masukkan dia, tipe datanya adalah varchar. Lalu berapa ukurannya, kita buat misalnya kodenya itu adalah 5, tutup kurung, titik koma. Ya. Kalau sudah kita enter, ya oke, berhasil dia. Kita coba lagi tampilkan dia struktur dari fieldnya, dash abc, enter. Nah, maka kita boleh lihat di sini nomor, ya, field awalnya nomor sudah berubah menjadi kode dengan perintah alter tadi, table change. Nah, lalu kita masuk ke perintah yang ke-11, yaitu alter tabel, nama tabel, drop. Ini untuk menghapus field tertentu yang ada dalam tabel. Nah, jadi selain alter itu bisa untuk menambah field, menghapus, mengubah field, mengubah nama field, kita juga bisa menghapus field tertentu dengan perintah alter tabel, lalu kita masukkan perintah drop. Perintah drop. Kita langsung praktekkan. Misalnya kita ingin menghapus field alamat, maka kita buat alter tabel, nama tabelnya adalah ABC, lalu masukkan perintah drop, lalu kita ketikkan perintah kolom. Kolom yang mana? Kolom alamat. Maka kolomnya itu adalah kita buat samakan dengan field yang sesuai, alamat, titik koma, enter. Nah, oke, katanya berhasil berarti. Lalu perintah dsc lagi menampilkan struktur field dari tabel ABC, titik koma, maka dia sudah hilang, kembali menjadi 2, ya, kode dan nama. Nah, itu perintah yang ke-11. Yang ke-12, kita ingin menambah data baru ke dalam table. Nah, itu
itu adalah perintahnya insert into. Misalnya kita ingin tambah data, mengisi data atau menambah data, maka kita ketikkan dia perintah insert into, nama tabelnya itu adalah ABC, lalu insert into ABC, langsung saja kita ketikkan values, buka kurung, ya ini daftar field maksudnya. Insert into nama tabel, bisa langsung dengan menggunakan values, bisa menggunakan daftar field. Kita buat langsung aja menggunakan values. Misalnya isinya yang pertama itu kode, maka gunakan dia ini untuk kode. Kodenya adalah misalnya 0001 kodenya. Lalu namanya, berarti ini untuk bagian nama, kita kasih namanya itu misalnya adalah mouse, lalu tutup petik ganda, lalu tutup kurung, lalu titik koma. Nah, ini fungsi insert into adalah menyisip atau memasukkan data ke dalam tabel. Kita enter, oke katanya. Maka bagaimana cara melihat atau menampilkan isi data yang ada di dalam tabel? Perintahnya itu adalah perintah yang ke-13 dengan perintah select. Kita ketikkan saja dia select, lalu daftar field seluruh field, gunakan perintah bintang, select bintang, from, nama tabelnya adalah ABC, tutup dengan titik koma, enter. Nah, maka kita lihat tadi kode yang sudah kita masukkan adalah 001, namanya adalah mouse. Misalnya kita ingin menambah data yang kedua, maka kita ketikkan lagi insert into ABC, nama tabel kita, lalu values, kita masukkan dia. Yang untuk kedua adalah kode, misalnya 002, data dari nama kita masukkan misalnya adalah monitor, tutup petik ganda, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, sudah dieksekusi perintahnya. Kita tampilkan lagi dengan perintah select bintang from, nama tabelnya adalah ABC, titik koma, enter. Kita lihat datanya yang sudah ada itu 2001, 002. Nah, itu perintah yang ke-13 mengenai select. Nah, berikutnya ke-14 kita mau ubah isi data tabel. Nah, itu dengan perintah update. Ya, update. Misalnya kalau kita lihat data kita mau ubah kode 002, namanya monitor, kita ganti namanya menjadi keyboard. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja dengan perintah yang ke-14 update. Nama tabelnya adalah ABC, lalu set, nama fieldnya itu adalah nama, dimana kita masukkan langsung data baru sama dengan kita mau ganti monitor menjadi keyboard. Nah, langsung saja apa data yang baru? Keyboard, ya. Lalu kita masukkan kriteria, fungsi kriteria where. Nah, where yang mana? Kita pakai dia field ujinya itu adalah si kode. Karena dari data kita ini, ya, data nama monitor itu memiliki kode 002. Data nama mouse itu memiliki kode 001. Nah, maka kalau kita ingin mengganti monitor menjadi keyboard untuk data yang kedua, kita menggunakan kode adalah si 002. Ya, jadi kita menggunakan kriteria. Update ABC, set nama keyboard, where kodenya itu adalah si 002, tutup dengan titik koma. Lalu enter. Nah, kita coba lihat lagi dengan perintah select bintang from ABC, titik koma, lalu enter. Kita lihat kode 002 namanya berubah menjadi keyboard. Nah, itu perintah yang ke-14. Perintah yang ke-15 delete. Delete itu menghapus data tertentu dari tabel. Nah, menghapus. Misalnya kita ingin menghapus data yang kedua, si kode 002 dan namanya si keyboard. Maka kita ketikkan perintahnya delete from, nama tabelnya adalah ABC,
kita pakai kriteria where, kita gunakan misalnya kode sama dengan 002 atau petik ganda titik koma. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah kriterianya itu hanya bisa menggunakan kode? Oh, tentu tidak. Kalau kita mau menghapus data dengan menggunakan kriteria nama juga boleh. Yang penting dia adalah namanya itu tidak ada yang sama. Karena kalau ada yang sama nanti datanya bisa jadi dua yang dihapus. Padahal data mau dihapus satu misalnya. Maka dia biasanya yang menjadi field uji, ya, kriteria nama field yang menjadi pengujian itu biasanya dia lebih unik atau identik, berbeda. Kita menggunakan kode, biasanya field kode yang ada di awal struktur field itu biasanya dia berbeda, tidak ada yang sama. Contohnya misalnya itu adalah nomor induk mahasiswa, berbeda. Kode berbeda, nomor induk pegawai. Nah, itu dia yang menjadi field uji atau field kuncinya. Kalau sudah, kita tekan saja enter. Ya, berhasil dia. Kita akan coba lihat lagi bagaimana perubahannya. Kita coba tampilkan dengan perintah select bintang from ABC. Ya, kita enter. Maka di tabel kita, tabel ABC sudah berubah datanya, sudah dihapus datanya, tinggal satu data dengan kode 001 dan nama mouse. Nah, itulah dia perintah-perintah yang ada di dalam perintah SQL yang ada di dalam MySQL melalui perintah cmd. Ya. Nah, kita nanti akan masuk ke contoh kasus seperti yang ada di bahan materi kita dan kita akan coba praktekkan. Nah, untuk itu kalian tinggal baca dulu materinya, apa saja perintah-perintahnya supaya lebih mudah mempraktekannya. Biar kita lanjutkan ke contoh kasus dengan yang lebih lengkap. Nah, contoh kasusnya sebagai berikut. Kita disuruh minta buat nama database-nya adalah biodata, lalu buat nama tabelnya MHSW dengan struktur field sebagai berikut. Nah, untuk itu kita akan coba dari awal kembali. Nah, bagaimana kalau kita ingin keluar ya dari MySQL? Nah, kalau untuk keluar dari MySQL itu cukup kita ketik saja perintah exit, lalu kita buat titik koma. Kalau sudah, kita enter. Nah, lihat dia keluar dari MySQL, namun keluar ke masih pada bagian dari Windows DOS, masih perintah cmd DOS. Nah, jadi untuk masuk kembali cukup kita ketik saja MySQL lalu enter. Maka kita kembali masuk ke MySQL lewat perintah command atau cmd. Nah, bagaimana studi kasus kita yang akan kita praktekkan ya? Nah, coba kita keluar lagi biar kita ulangi. Kita keluar dulu dari DOS prompt, exit lagi, enter ya, biar kita akan mempraktekkan studi kasus yang ada ya. Balik kita masuk ke cmd, run cmd, enter, cd backslash, masuk ke Apache, lalu masuk ke MySQL, lalu slash bin, lalu enter. Lalu kita ketikkan MySQL. Oke, kita lihat lagi. Kita akan mulai. Yang pertama itu adalah bagaimana membuat database. Buat nama database berarti membuat itu adalah create. Berarti create database ya, nama database-nya itu adalah biodata. Maka kita buat biodata, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah enter, ya sudah selesai. Yang pertama buat database. Yang kedua buat nama tabel mahasiswa. Nah, sebelum kita bisa membuat tabel, jangan lupa kita harus memilihnya terlebih dahulu. Use nama tabel kita tadi adalah biodata titik koma. Lalu enter, maka muncul pesan database change. Kita sudah aktif pada database biodata agar kita bisa membuat tabel. Nah, untuk membuat table, create table, nama tabelnya adalah MHSW,
lalu kita masuk ke struktur filenya. Nah, di sini sudah diminta struktur filenya itu adalah name, tipe datanya varchar, nama, tipe datanya varchar, dan seterusnya. Tinggal kita sesuaikan saja dengan yang sudah diminta. Maka yang pertama name spasi, tipe datanya adalah varchar, lalu dia ini ukurannya 15, koma. Fil yang kedua adalah nama, tipe datanya adalah varchar, ukurannya adalah 15, koma. Yang ketiga adalah alamat, tipe datanya juga varchar 15 tutup kurung, koma. Ya, lanjut saja walau nggak muat dia nanti akan ke bawah. Spasi grup varchar sebanyak 10, koma. Yang terakhir adalah jenkel varchar itu sebanyak 10 tutup kurung satu kali lagi. Lalu titik koma, lalu enter. Oke. Ya, dia sudah berhasil. Yang ketiga diminta katanya tampilkan struktur fil. Kita sudah buat tabel kita bersama struktur filnya. Untuk menampilkan struktur filnya dengan perintah dsc, nama tabelnya tadi adalah mhsw dash mhsw titik koma enter. Nah, maka kita bisa lihat ini daftar fil yang ada di dalam tabel mhsw tadi. Ada name, nama, alamat, grup, jenkel, dan tipe datanya sesuai yang sudah diminta. Itu dia contoh yang ketiga. Yang keempat kita disuruh masukkan data. Ya, masukkan data itu sebagai berikut. Datanya ada sebanyak 5. Kita mau tambahkan datanya. Nah, datanya yang pertama adalah Agus. Misalnya perintah masukkan data itu adalah insert into, nama tabel kita tadi adalah mhsw, maka langsung dia values buka kurung. Nah, kita masukkan datanya. Karena datanya ini karakter, pakai dia petik ganda. Yang pertama adalah untuk bagian name. Untuk bagian name, maka kita masukkan ke bagian data 1111, 4 kali ya, ganda, koma. Bagian yang kedua adalah nama Agus, koma. Bagian yang ketiga adalah alamat, kita buat dia Medan, seperti ganda, koma. Bagian yang keempat adalah grup, kita buat dia MI17C. Yang kelima adalah jenkel, kita buat dia pria, tutup petik ganda, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, maka sudah tercipta satu data, sudah tersimpan satu data. Nah, kita mau buat 5 data. Nah, untuk lebih mudahnya ini, lebih mudah perintah yang ada, mengetik kembali perintah, tekan saja panah atas pada keyboard, memunculkan perintah yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengganti data-data di dalamnya sesuai dengan tabel yang ada, yaitu 2222. Namanya kita ganti si Citra, alamatnya dia ada di Siantar, grupnya MI17A, jengkelnya adalah wanita. Kalau sudah, tempatkan dia kursornya di akhir titik koma, lalu kita enter. Oke, data yang kedua kita ulangi lagi dengan cara yang sama untuk data yang berbeda. Oke, panah atas pada keyboard, lalu kita ganti. Silakan dipraktekkan.
Oke, udah sebanyak 5 data sudah kita buat ya. Jadi nggak usah capek-capek, susah-susah mengetik kembali, cukup manfaatkan perintah yang ada. Dengan menekan panah atas keyboard, dia akan muncul perintah yang sebelumnya. Nah, sudah ada 5 data, coba kita tampilkan datanya. Benar nggak sudah ada di dalam tabel kita? Select bintang from, nama tabel kita tadi adalah MHSW, titik, koma. Lihat, ada 5 data sesuai dengan tabel, name, nama, alamat, grup, dan jengkel. Nah, berikutnya kita masuk ke contohnya, itu kita disuruh melakukan ubah data dalam tabel menjadi berikut. Kita lihat ada data dengan NIM 111, nama awalnya adalah Agus, kita ubah menjadi Budi. Yang kedua si 333, nama awalnya adalah Medi, kita ubah menjadi Cynthia. Dan 44 Dika menjadi Doni. Nah, kita akan coba lihat ini hasil yang diminta. Bagaimana perintah SQL-nya? Ubah itu berarti dengan perintah update. Maka kita buat update. Nama tabelnya tadi adalah MHSW. Lalu kita langsung ganti set si nama sama dengan menjadi si Budi. Set nama menjadi Budi. Lalu where name-nya, where name sama dengan name-nya itu adalah si 111, tutup kurung, titik, koma. Ini untuk data yang pertama mau kita ubah. Enter, sudah berhasil. Nah, maka kita ulangi lagi perintahnya dengan panah atas untuk memunculkan perintah yang terakhir. Kita ganti yang ke si kedua itu Cynthia, jadi Cynthia. Maka kita masukkan data yang baru yaitu Cynthia. Ya, ini NIM-nya adalah 333. Oke. Lalu kita enter. Oke, sudah kita lakukan. Kita ubah data yang ketiga untuk NIM 444. Namanya menjadi yang baru itu adalah Doni. NIM-nya adalah 444. Lalu kita enter. Oke. Nah, kita lihat perubahannya apakah sudah berubah sesuai yang diminta. Select bintang from MHSW, titik, koma, lalu enter. Nah, kita lihat sudah berubah menjadi Budi, Citra, Cynthia, Doni, dan Mendy dari data yang sebelumnya. Nah, yang keenam kita diminta menampilkan. Nah, ini dengan perintah select ya. Yang keenam diminta tampilkan data yang berjenis kelamin wanita. Iya, kita tahu dari tabel kita ini yang berjenis kelamin wanita itu ada 3. Maka nanti harus muncul dalam tabel kita itu 3 record. Bagaimana perintahnya? Maka kita buat adalah select bintang from mahasiswa MHSW where. Nah, dengan menggunakan kriteria where apa? Where jengkel sama dengan petik ganda itu adalah wanita. Tutup petik ganda, titik, koma. Kita enter. Maka tabelnya menampilkan record itu sebanyak 3 yang jenis kelaminnya hanya wanita semua. Nah, itu dia untuk menjawab perintah SQL tampilkan data yang berjenis kelamin wanita. Yang ketujuh, kita diminta untuk menampilkan data yang beralamat kota Medan. Nah, beralamat kota Medan kita coba tampilkan lagi seluruhnya. Select bintang from MHSW, titik, koma. Nah, yang ada di kota Medan itu ada sebanyak 3 juga, tapi dengan data-data yang berbeda dari sebelumnya. Kalau dia ditampilkan berdasarkan jenis kelamin. Nah, maka kita coba buat lagi perintah SQL-nya. Select bintang from alamat. Select bintang from MHSW where alamat sama dengan kota Medan. Tutup kurung, titik, koma. Enter. Maka ada 3 juga datanya yang memiliki alamat kota Medan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana menghapus data yang grupnya MI17C. Select bintang from MHSW, kita tampilkan dulu seluruh datanya. 17C itu ada 3 data. 3 data juga. Maka kita mau menghapus. Kalau menghapus itu perintahnya adalah delete ya, from
mhsw, delete from mhsw, where grupnya itu sama dengan adalah mi17c. mi17c, mi garis 17c harus sama dia, tutup petik ganda, titik koma, lalu kita enter. Dia sudah berhasil, maka dihapuslah yang data dengan grup mi17c. Kita coba lihat, select bintang from mhsw titik koma, datanya tinggal 2 karena grupnya itu yang tidak mi17c, yaitu mi17a dan mi17d. Nah, itulah dia untuk contoh kasus yang ke-8 menggunakan perintah delete, hapus datanya. Maka kita sudah praktekkan contoh kasus dengan perintah-perintah SQL yang harus kita pahami. Nah, perintah SQL tadi yang sudah kita praktekkan sudah saya sertakan juga di dalam materi kita, ya, bagaimana kita melakukan perintah SQL-nya mulai dari yang pertama, ya, sampai dengan yang terakhir kita menghapus, update, select, menghapus datanya. Nah, ini dia perintah-perintah SQL-nya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, langkah yang berikutnya adalah bagaimana operasi MySQL dengan phpMyAdmin. Nah, ini operasi MySQL dengan phpMyAdmin dapat kita lakukan dengan menggunakan interaksi perangkat keras MOS terhadap perintah yang ada pada tampilan phpMyAdmin. Jadi sebenarnya dengan phpMyAdmin kita lebih mudah untuk melakukan operasi-operasi yang kita ketikkan tadi, operasi SQL tadi, kita ketikkan melalui perintah command. Nah, kita akan coba kasih tunjuk, ya. Kita buka saja phpMyAdmin yang sudah ada. Nah, ini dia tampilan phpMyAdmin. Ya. Lalu database yang sudah kita buat tadi itu adalah, nah, kita coba refresh dulu. Adalah database biodata. Kita coba refresh. 5. Kita tunggu. Nah, bagaimana perintah-perintah tadi kita lebih mudah operasikan dengan phpMyAdmin. Ya. Oke. Sudah di refresh data yang terbaru, kita sudah buat database tadi yang baru dengan nama biodata, tabelnya adalah MHSW. Dari phpMyAdmin juga pasti akan muncul database yang kita buat tadi. Ya, nah ini dia sudah ada database-nya biodata. Kita klik saja nanti dia tanda plusnya. Nah, tabelnya adalah MHSW, tinggal kita klik nama tabelnya. Jadi interaksi yang kita lakukan lebih mudah karena menggunakan mouse. MHSW. Nah, jadi di sini kita cukup memahami apa maksud dari perintah yang ada pada tampilan. Nah, kalau kita lihat, nah inilah file-file yang ada kita buat tadi. Name, nama, alamat, grup, jengkel. Sama, kita bisa lihat di sini tanpa harus mengetikkan perintah desc tadi. Nah, lalu kalau mau melihat datanya di sini sudah ada. Nah, ini yang menjadi fokus kita dalam tampilan phpMyAdmin, ada perintah browse. Browse itu menampilkan atau menunjukkan isi dari tabel. Select itu juga memilih dia tertentu, ya, memilih field tertentu, data tertentu yang mau kita tampilkan. Insert itu menambah data, empty itu dia mengosongkan data, drop itu menghapus tabel, ya. Nah, sebagai contoh kita mau lihat data kita tadi, kalau dari perintah comment hanya tinggal 2 data. Kita lihat dengan klik browse, ya, kita klik browse saja. Nah, nanti akan muncul datanya. Lihat, ya, jadi dia seperti ini tampilannya. Data itu ditampilkan, ya, dengan perintah browse. Datanya ada 2, name, nama, alamat, grup, dan jengkel. Sesuai dengan kalau kita buka tadi, sama. Jadi sebenarnya sama MySQL dari perintah comment dengan phpMyAdmin.
hanya tampilan yang berbeda. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambah data di phpMyAdmin? Kita back saja dulu ya. Misalnya kita mau masukkan data kita yang 2 mau kita tambah jadi 3, 4 atau 5. Nah, jadi cukup kita pada bagian insert, kita klik insert. Ya. Lalu nanti akan ada form pengisiannya. Nah, di mana kita isi? Di bagian value. Ini bagian value, kita isi datanya. Apa mau kita isi? Nah, ini dia. Yang pertama diminta name. Misalnya kita tadi buat 1111, ya kan? Yang kedua ada nama. Namanya tadi adalah si Agus. Masukkan Agus. Lalu alamatnya adalah di Medan. Grupnya adalah ME17C. Lalu jengkelnya adalah pria. Oke, kalau sudah kita klik saja tombol go. Iya, dia akan menambah datanya yang baru ke dalam tabel kita sesuai yang kita input. Oke, mana buktinya? Kembali lagi kita lihat browse. Tinggal kita lihat browse. Kita tunggu. Dia akan menampilkan. Ya, kita lihat datanya. Oke, coba kita refresh. Ini belum masuk dia. Ini nama, alamat, grup jengkel. Kita refresh dulu. Set. Oke, biodata, MHSW. Lalu kita browse. Nah, 0. Kita hapus dulu ya. Kita coba delete. Oke. Ke insert new row. Insert new row bisa dari sini juga, insert new row. Oke, baru kita masukkan 111 ya, udah masuk di sini ya. Agus, Medan, ME17C, pria. Oke, kalau sudah, yang ini aja bawah kita pilih insert a new record. Kita jangan return, kita pilih insert a new record aja. Kita pilih go. Oke. Ya, kalau sudah kita coba lihat MHSW lagi. Lalu browse kembali. 0 1 song record 03 name. Oke, coba kita delete kembali, insert, delete. Ya, nah ini dia untuk tampilannya. Kita coba dulu lagi MHSW. Kita lihat strukturnya, grup, jengkel, name, nama. Oke. Lalu kita kita ini coba kita stopkan dulu. Kita keluar dulu dari sini. Titik koma. Ya, kita exit dulu. Ya, yang dari command prompt cmd kita ke phpMyAdmin. Oke. Kita coba insert kembali. Ininya kita salah. Oke, kita coba dulu ya, lihat ya. Ya, kalau ternyata belum, ya ada yang salah, nolnya tadi kita checklist dia jadi 0 jawabannya. Nah, nanti pastikan supaya dia tidak 0. Kita insert. Nah, ini dia, kita jangan jawab 0. Nanti terisi dia 0. Kita mau isi nilainya. Ini. Ya.
Oke, kita coba lagi, go. Kita lihat browse, maka ya dia masuk datanya ya. Jadi nulnya jangan dibuat, jangan di checklist. Nah, ini masuk datanya. Kita mau buat masukkan data yang keempat, boleh ya. Kita klik lagi insert new row. Misalnya kita buat si 444. Insert new row. Ya, hilangkan checklist nulnya ya. Jangan lupa. Oke. Nah, misalnya yang 444 ya, namanya kita buat si Medi tadi ya. Medi. Alamatnya kita buat di Binjai, bebas saja. Binjai. Lalu grupnya MI 17A. Lalu jenis kelaminnya tentu kita buatlah wanita. Lalu kita go. Iya. Nah, jadi PHP MyAdmin ini memudahkan kita. Hanya dengan menggunakan mouse kita bisa klik-klik, lebih mudah untuk operasi database-nya pada PHP MyAdmin. Nah, ini kalau dia datanya sudah ada ya. Dengan PHP MyAdmin datanya sudah ada. Nah, bagaimana kalau misalnya database-nya belum ada? Kita membuat database yang baru, ya tentu kita coba buat data yang baru. Kita aktif di biodata. Misalnya kita mau buat database yang baru, kita hapus database yang lama. Maka di sini ada perintah nama database-nya kita tandai saja. Di sini ada drop. Ini ada drop database biodata. Ya, kita oke kan. Maka database-nya dihapus dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, kita mau buat yang baru supaya sesuai dengan perintah-perintah CMD tadi bagaimana? Nah, kita tunggu datanya sudah dihapus ya. Sudah, kita refresh saja. Biodata tadi sudah terhapus ya, sudah hilang database-nya. Nah, kalau sudah, bagaimana membuat database yang baru? Kita aktif dulu pada bagian home. Ya, home. Selanjutnya kita pada bagian create new database. Ini kita ketikkan nama database-nya tadi adalah biodata. Biodata, lalu kita klik tombol create. Nah, lebih mudah dia. Create. Oke, nah kalau dia berhasil, maka nanti akan muncul pada tabel kita sebelah tampilannya ini. Sudah ada muncul biodata, inilah nama database. Selanjutnya nama tabelnya. Tabelnya tadi adalah MHSW. Kita buatlah namanya adalah MHSW. Jumlah filenya tadi yang sesuai kita rencanakan, ya, itu ada filenya, fil name, nama, alamat, grup, Jenkel. Berarti ada 5 fil. 5 fil. Maka di sini sudah kita tentukan ada berapa jumlah filenya? 5. Nah, kalau sudah, kita go. Ini untuk membuat tabel. Jadi langkahnya buat database, buat tabelnya, tentukan berapa jumlah filenya. Nah, ini berikutnya adalah menentukan nama fil dan tipe datanya. Yang tadi kita tahu ada name, lalu ada nama, lalu ada alamat, setelah itu ada grup, lalu ada Jenkel. Nah, tentukan tipe datanya. Tipe datanya di sini ada varchar, ya. Nah, jadi semua varchar tadi kita pilih varchar, ya. Pilih saja dia varchar. Oke, varchar. Nah, leng inilah panjangnya tadi sesuai dengan materi kita sudah diminta
Untuk membuat struktur filenya itu tadi adalah ini 15 15 10 10. Maka kalau dari phpMyAdmin caranya di sini kita isi. Kita buat dia lengthnya 15 15 15, lalu 10 yang ke grup dan ke jengkel juga 10. Nah, ini untuk menentukan struktur file. Kalau sudah, kita tinggal save. Iya. Maka database-nya sudah jadi, tabelnya sudah jadi dengan struktur filenya, dengan tipe data dan ukuran dari filenya masing-masing. Nah, ini kan kembali lagi ke tampilan yang tadi yang sudah kita lihat tadi dari database yang sudah jadi dengan perintah cmd. Ya. Nah, kalau memasukkan data, ya ini ingat saja insert, masukkan data. Nah, di sini nggak aktif nulnya karena kita membuat database yang baru. Maka kita masukkan misalnya 111 udah ada ya. Lalu Agus, ini dia Medan, 17C pria. Oke. Kalau sudah, ini nul memang sudah nggak ada checklistnya. Kalau sudah, kita klik go. Ya, klik go. Lalu untuk melihat datanya, klik browse dan seterusnya. Ya, mau mengubah data, ada edit. Kita klik edit. Nah, mana yang mau kita ubah? Nah, sudah bisa. Misalnya jadi tadi si Agus jadi si Budi. Kita buat jadi Budi. Kita klik lagi go. Iya. Oke, lihat. Maka namanya sudah berubah menjadi Budi. Ya, kalau memasukkan data yang baru di row, ya kita masukkan lagi dia untuk yang misalnya 44, namanya si Medi, dia di bin J, MI17A, wanita. Lalu kita klik lagi go. Nah, maka akan muncul lagi data yang kedua. Sudah dua datanya. Ya. Nah, itu dia untuk menampilkan. Kalau misalnya kita mau menghapus bagaimana? Nah, kalau mau menghapus data ini sudah ada. Ada delete, edit, ada delete, edit mengubah, delete menghapus. Yang mana mau dihapus? Apakah baris yang pertama atau baris yang kedua, baris yang seterusnya, tinggal klik saja delete. Misalnya kita menghapus dengan NIM 444, klik delete, lalu oke kan. Nah, itulah dia untuk penggunaan phpMyAdmin. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Nah, kalau untuk perintah yang lainnya bisa kalian lihat di sini. Ya, select ini tadi dia memilih dengan perintah select tadi kita buat. Ini kita bisa menggunakan perintah SQL. Ya, select berdasarkan apa? Kita tinggal masukkan saja, nanti tinggal kita klik go. Lalu kita ingin menghapus empty, kosongkan. Ya, beda empty, beda drop. Empty itu mengosongkan datanya, drop itu menghapus tabelnya. Nah, coba kita empty dulu. Ya, maka kita okekan saja. Ya, maka di sini tidak aktif browse. Kenapa? Karena data kita sudah tidak ada lagi. Nah, kalau sudah tidak ada, ya ngapain diaktif? Tapi kalau ada 1, ada 2, ada 3, maka browse ini aktif. Itu artinya ya kalau dia tidak aktif, datanya tidak ada. Nah, lalu ada di sini perintah change ya. Ini untuk tabel, operasi tabel, mengganti tabel, mengganti field. Misalnya kita mau ganti NIM ini menjadi kode, maka kita bisa klik tombol change di sini, klik change ya. Ini ada pada bagian alter tadi, alter. Nah, misalnya kita mau jadi kode, ini mengubah field ya. Kita boleh save. Nah, maka itu mengubah field. Iya, ini menjadi kode. Kalau kita mau menghapus field, nah, sini juga sudah ada pilihannya. Ya. Pilihan untuk mengubah, mengganti, menghapus. Nah, misalnya ini kita mau hapus jengkel, rasanya nggak perlu, checklist saja jengkel. Nah, ini kita bisa pilih drop. Iya, drop itu artinya hapus. Apakah kamu ingin menghapus? Nah, sama di sini perintah alter tadi. Maka kita jawab yes. Maka struktur file kita nggak ada jengkel. Ya. Mengubah sudah, menghapus sudah, menambah bagaimana? Nah, kalau menambah, nah ini kita bisa
mengubah struktur tabel yang ada. Kita mau tambah. Misalnya, di sini sudah kita masuk bagian bawah. Ada di sini perintah add new field, tambah satu field. Nah, kita mau buat di mana dia? At end of table, di akhir dari table. Nah, misalnya kita mau buat dia alter table order by, ya setelah grup, ya kita mau tambah lagi. Kita klik saja go, ya go, ya nanti dia akan menambah file baru. Dia akan, ya tentu kita akan mengisi lagi struktur filenya, apa nama filenya, bagaimana tipe datanya dan ukurannya. Iya. Nah, maka kita bisa menambah filenya, ini dia add a new, ini ya salah tadi, add new field, di akhir kita klik go nya yang ini ya, go. Ya, nah misalnya tadi kita mau buat tadi jengkel, menambah file yang udah kita hapus tadi jengkel. Tetap kita harus tentukan tipe datanya adalah varchar, ya, lalu panjangnya tadi kita buat 10 ya. Nah, kalau sudah kita save saja. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada perintah cmd itu bisa kita lakukan dengan mudah pada PHP MyAdmin. Hanya kita perlu harus tahu bagaimana strukturnya. Ada struktur database, ini database, yang di dalam database ada tabel. Kalau kita lihat tabel dia ada field-field, maka di field-field ini kita bisa lakukan semua operasi-operasi atau manipulasi terhadap field, terhadap data yang ada di dalam tabel. Nah, ini dulu pertemuan kita untuk pertemuan dasar-dasar dari MySQL dengan perintah cmd dan perintah yang ada pada PHP MyAdmin. Saya harap kalian bisa mengikutinya. Terima kasih.